Baiklah, perkenalkan saya Onki Alexander dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk kejahatan komputer yaitu phishing. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian phishing, yang kedua jenis-jenis phishing, yang ketiga cara kerja phishing, yang keempat cara terhindar dari phishing, yang kelima ciri-ciri phishing, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah studi kasus yang berjudul phishing pada website Bank BCA. Yang pertama yaitu phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi berupa nama, usia, dan alamat, data akun yang berupa username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit, dan rekening. Istilah resmi phishing adalah phishing, yang berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Menurut sebuah laporan, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phishing. Bahkan di awal tahun 2020 saja, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap menjaring korban, dan sektor finansial masih menjadi sasaran utamanya. Dapat dilihat pada bagian berikut. Pada gambar berikut. Lalu, yang kedua yaitu jenis-jenis phishing. Yang pertama yaitu adalah email phishing. Email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Yang kedua adalah spear phishing. Spear phishing menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak. Yang ketiga ada whaling. Whaling menargetkan individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi sehingga akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang keempat adalah web phishing. Web phishing memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Yang ketiga yaitu ada cara kerja phishing. Cara kerja phishing. Cara kerja phishing adalah memanipulasi informasi dan memanfaatkan kelalaian korban. Di sini saya akan menggunakan contoh web phishing dengan memanfaatkan nama PayPal, seperti yang ditimbangkan pada welifesecurity.com. Yang pertama, dari cara kerja phishing yaitu yang pertama, pelaku memilih calon korban. Tahap awal kegiatan web phishing akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya, korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, banyak pelaku phishing yang mengincar pengguna platform yang memiliki celah keamanan. Kasus terbaru terjadi pada platform komunikasi Zoom. Tak kurang dari 1.000 upaya phishing terjadi hanya di bulan April 2020 saja. Lalu yang kedua, pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan calon korban yang potensial, pelaku akan mulai memikirkan apa yang akan dicapai dari kegiatan web phishing yang dilakukan. Pada contoh aksi phishing PayPal, pelaku menginginkan semua informasi dari pengguna platform tersebut, seperti yang ditunjukkan pada welifesecurity.com. Pengguna akan menerima email untuk mengkonfirmasi data diri melalui sebuah link website palsu yang disediakan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu yang ketiga, pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, pelaku akan mulai menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing, mulai dari mendesain website palsu, memilih nama domain yang mirip dengan domain asli, hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang meyakinkan. Pada praktiknya, pelaku kadang membuat website yang sangat menyerupai halaman website resmi, tapi menggunakan nama domain yang jauh berbeda, seperti yang terlihat pada contoh di atas ini. Tetapi ada juga yang menggunakan nama domain yang sangat mirip dengan website resminya. Lalu yang keempat, calon korban mengakses website phishing. Dengan tampilan website dan informasi yang meyakinkan, tak sedikit calon korban yang akhirnya mengakses website phishing milik pelaku. Langkah ini biasanya didahului dengan mengajak calon korban melalui email phishing atau link yang disebarkan via SMS atau akun media sosial. Lalu yang kelima, calon korban mengikuti instruksi dari pelaku. Inilah kunci yang terjadinya aksi phishing. Jika calon korban melakukan instruksi yang diberikan pelaku, maka pelaku akan berhasil mencapai tujuannya. Sebagai contoh, pada halaman website yang disediakan, calon korban diminta melakukan update informasi pribadi hingga data pembayaran pada akun yang digunakan. Pada saat selesai mengisi data dan melakukan submit, saat itulah semua informasi korban berhasil dimiliki. Dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu yang keenam, data korban akan dimanfaatkan. Jika aksi web phishing berhasil, pelaku akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan data yang telah diterima, lalu menjual informasi yang didapatkan ke pihak ketiga yang membutuhkan data calon konsumen, misalnya untuk tujuan telemarketing atau kegiatan marketing online lainnya. Lalu menjual informasi data tersebut untuk kepentingan politik atau iklan penjualan produk. Lalu menjalankan aksi penipuan, misalnya dengan menyatakan seseorang memenangkan undian tertentu yang pada akhirnya meminta orang tersebut mengirimkan sejumlah uang, menggunakan data yang dimiliki untuk mencoba membobol akun yang dimiliki atau akun lain,
Dan yang terakhir adalah melakukan pinjaman online mengatasnamakan korban dengan menggunakan data diri lengkap korban. Tentu saja korbannya yang akan ditagih pelunasan atas pinjaman tersebut. Lalu yang keempat, cara terhindar dari phishing. Yang pertama yaitu selalu update informasi terkait phishing, selalu cek siapa pengirim email, jangan asal klik link yang diterima, pastikan keamanan website yang diakses, gunakan browser versi terbaru, waspada ketika dimintai data pribadi, cek akun online secara rutin, gunakan two-factor authentication, melakukan scan malware secara berkala, hati-hati dengan file yang dilampirkan, dan yang terakhir yaitu waspada nama plesetan. Yang kelima, ciri-ciri phishing. Ciri-ciri phishing yang pertama yaitu memiliki tata bahasa dan ejaan yang buruk. Lalu pelaku sering gunakan URL singkat di email. Lalu alamat tidak sesuai. Dan yang terakhir website memiliki tampilan yang relatif mirip. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau instansi yang berwenang melalui sebuah email. Kebanyakan dari teknik phishing adalah melakukan manipulasi sebuah link di dalam email yang akan dikirimkan ke korbannya. Dengan adanya email, praktek phishing terbilang mudah hanya untuk melakukan spam pada email dan kemudian menunggu korbannya untuk masuk ke dalam tipuannya. Lalu penggunaan alamat email palsu dan grafik untuk menyesatkan nasabah sehingga nasabah terpancing menerima keabsahan email atau website agar tampilan meyakinkan. Pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merek dagang milik lembaga resmi seperti bank atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi seperti password, PIN, dan nomor kartu kredit. Tidak hanya di internet, phishing juga bisa berlaku dalam dunia jaringan komunikasi seluler. Modusnya kebanyakan adalah mengenai pembelian voucher prabayar, tapi ada juga yang menggunakan kebohongan bahwa calon korban akan mendapatkan hadiah undian melalui SMS. Phisher mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan web untuk mendapatkan informasi sensitif yang digunakan untuk tujuan penipuan. Beberapa extension Firefox yang bisa digunakan untuk melawan serangan phishing, yaitu Phishing Site Checker, Google Safe Browsing, WOT, VeriSign EV Greenbar, iTrustPack, Finjam Secure Browsing, Firefish, Calling ID, Link Advisor, Spoofstick, dan Trustbar. Lalu studi kasus phishing pada website Bank BCA. Kronologi kasus ini yaitu pada tahun 2001 terjadi kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung yang bernama Steven Haryanto. Ide ini timbul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan mungkin orang-orang salah mengetikkan dan tampilan sama persis dengan situs internet banking BCA. Website resmi banking BCA itu adalah www.klikbca.com. Diplesetkan seperti www.klikbca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickbca.com, klikbac.com. Nasabah bank tidak akan sadar bahwa dirinya telah memasuki situs tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs tersebut. Namun hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai beberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com sehingga sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs. Hal-hal yang dilakukan Steven antara lain adalah scan, sniffer, dan password crackers. Skenario kasus, pelaku mengirimkan situs palsu melalui email yang tulisannya mirip dengan situs aslinya. Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban akan mengklik situs palsu tersebut sesuai dengan instruksi dari pelaku tersebut mengupgrade akun miliknya. Untuk selanjutnya, informasi data diri dari pemilik akun akan masuk ke situs palsu yang diklik tadi, sehingga pelaku leluasa berbuat apa saja dengan informasi tersebut, termasuk pencurian akun bank. Lalu dampak dari kasus ini, dampak dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dan pihak bank karena informasi pribadi termasuk akses untuk memasuki website tersebut dapat diakses oleh orang lain. Meskipun hacker tidak mengambil keuntungan materi dari hal ini, namun pihak bank akan mengalami kekurangan kepercayaan dari nasabah. Kasus di atas bisa dijatuhi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap kasus tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal atau phishing melalui pengiriman email dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara khusus mengenai phishing. Solusi dari kasus ini yang pertama itu membuat lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime
melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Yang kedua, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi cybertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Membuat cyber cloud yang terakhir. Dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau perundang-undangan yang ada, pentingnya ada perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional yang lainnya. Lalu kesimpulan dari kasus ini yaitu dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Steven secara etik tidak benar karena tindakan yang dilakukan Steven mengganggu privasi pihak lain dengan hanya bermodalkan keingintahuan dan uang kira-kira $20 untuk membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet banking BCA palsu, serta pemalsuan situs internet banking BCA dan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu itu. Namun juga menimbulkan sisi positif di mana pihak perbankan dapat belajar dari kasus tersebut. BCA menggunakan internet banking yang dapat dipakai pengambilan keputusan atau yang disebut dengan decision support system, di mana data para nasabah yang bertransaksi serta aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database milik BCA secara privasi yang tidak boleh disebarluaskan atau disalahgunakan karena internet banking tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan baik bagi nasabah maupun pihak BCA. Database para nasabah internet banking dapat digunakan oleh pihak BCA untuk membuat keputusan dalam berbagai bidang perbankan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.